Salam, kembali lagi bersama saya Salum Adrian Topakpahan. Saya tidak akan pernah jenuh untuk mengatakan tetap jaga protokol kesehatan karena pada saat ini masih ada COVID-19. Tapi teman-teman, untuk menjaga imun tubuh tetap stabil, tetaplah makan makanan yang bergizi dan jangan lupa untuk selalu minum air putih yang hangat biar imun tubuh kita tetap stabil. Pada kesempatan sebelumnya saya telah membahas mengenai rancangan percobaan faktorial, di mana rancangan percobaan faktorial ini merupakan rencana kita dalam melakukan penelitian, di mana penelitian kita ini tentang adanya perlakuan atau yang disebut dengan faktor. Nah, sebelum kita memasuki membahas mengenai rancangan peta terbagi, saya minta uang parkir jadi seperti nge-like dari video saya ini. Baiklah, tanpa memakan banyak waktu lagi, mari kita mulai pembahasannya. Jadi, rancangan peta terbagi ini ialah rancangan yang membagi perlakuannya menjadi dua. Jadi secara tidak langsung ini, rancangan peta terbagi ini ialah rancangan termasuk rancangan percobaan faktorial karena ada lebih dari satu faktor. Nah, kemudian rancangan ini kan tadi saya bilang membagi dua faktor. Jadi membagi dua faktor di mana satu faktor ini dibuat sebagai faktor peta utama dan satu faktor lagi dibuat sebagai peta anak atau anak peta. Jadi ketika kita penelitian mau terfokus kepada sesuatu hal, maka kita buat si faktor tersebut ke anak peta. Jadi sebagai contoh misalnya ketika kita ingin memberikan pupuk terhadap pertumbuhan sengon, contohnya pemberian pupuk dan pemberian mikoriza. Jadi ketika kita membuat mikoriza menjadi anak peta, berarti kita terfokus ke mikorizanya sebagai yang faktor utama dalam pertumbuhan si sengon tersebut. Jadi bagaimana untuk rancangan peta terbagi ini ketika kita ingin memilih penelitian kita lebih dari 3 faktor. Ya, yang pertama itu kita tentukan dulu peta utama dan anak petanya. Jadi kalau misalnya kita terfokus ke suatu hal, jadi kita bikin suatu hal itu menjadi anak peta. Di peta utama itu ialah faktor 1, kemudian peta utama tadi dibagi lagi 2 menjadi anak peta. Nah, anak peta itu lagi dibagi menjadi anak-anak peta. Peta utama yang memiliki anak peta, di mana anak petanya itu memiliki anak peta lagi. Jadi seperti kayak kakek kita mempunyai orang tua, melahirkan orang tua kita, dan orang tua kita melahirkan kita. Jadi seperti itu ilustrasinya. Jadi tadi kan mengapa anak peta itu lebih tepat dibandingkan dengan peta utama. Alasan itu karena ketepatan pada peta utama itu dikorbankan untuk memperbaiki ketepatan pengukuran anak petanya, sehingga pengukuran dari pengaruh utama pada rancangan percobaan terbagi ini lebih tepat dibandingkan dengan RAL. Untuk skema pembagian dari peta utama dan anak peta yang terdiri dari 2 faktor atau lebih, nanti akan saya ilustrasikan sampai 3 faktor saja. Kemudian kita akan membahas mengenai mengapa sih rancangan peta terbagi itu perlu untuk dipelajari. Karena yang pertama itu, derajat ketepatan ini akan lebih besar dilakukan untuk faktor B jika menjadi anak peta dan faktor A menjadi peta utama. Ketika kita seorang ahlinya mikoriza, maka kita harus fokus ke mikoriza tersebut. Maka si mikorizanya itu atau taraf-taraf dari pemberian mikoriza ini harus dijadikan anak peta. Begitu, sesuai dengan alasan yang tadi itu mengapa anak peta itu tadi lebih akurat atau ketepatannya lebih tinggi. Kemudian faktor B menjadi peta utama bila menginginkan faktor B lebih besar, lebih mudah dilihat daripada faktor lainnya. Jadi dalam praktek pengelolaannya, rancangan peta terbagi ini memiliki kelemahan, yaitu ketika kita ingin melakukannya, maka praktek pengelolaan yang akan kita lakukan ini akan memakan petakan yang lebih besar atau memerlukan area yang lebih besar. Sebagai contoh misalnya pengaruh dari NPK dan intensitas cahaya matahari. Jadi kan intensitas cahaya matahari ini kan berdasarkan
tutupan sungkup atau tutupan paranet sebagai contohnya, atau bisa lain sebagainya dibuat. Nah, jadi saya ambil seperti tutupan paranet. Di tutupan paranetnya ada intensitasnya, ada intensitas 25, 50, 75 dan lain sebagainya. Jadi apabila pada dalam satu kotak itu apabila dalam anak peta tersebut kita terfokus kepada intensitas cahaya matahari, maka kita akan memerlukan area yang luas untuk membuat petakan-petakan tersebut sesuai dengan intensitas yang kita butuhkan. Jadi misalnya kita memerlukan intensitas cahaya matahari 25, 50, 75 contohnya kan, maka kita memerlukan membuat peta-petanya itu sangat banyak, tidak bisa dipetakan dalam satu peta. Setelah kita membahas mengenai dasar-dasarnya dari rancangan peta terbagi, maka kita akan mempelajari langkah-langkah pembuatan rancangan peta terbagi. Nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat atau mendesain rancangan penelitian dari 2 faktorial atau 3 faktorial. Jadi untuk melakukan pembuatan dari desain rancangan penelitian mengenai peta terbagi ini, kita yang pertama itu harus membuat peta utama. Seberapa banyak peta utama yang harus kita buat? Ya sebanyak dari taraf-taraf yang kita ingin buat. Setelah kita melakukan pembuatan anak peta itu, nah kita buatlah ulangan sebanyak 3 kali. Nah, untuk urutan dari taraf-tarafnya ini kita lakukan pengacakan menggunakan RKL. Nah, setelah kita acak dia, baru kita masuk ke anak peta. Dari peta-peta utama yang telah kita acak tadi itu, kita masukkan dia taraf-taraf yang kedua. Itu jumlahnya tergantung dari berapa taraf yang kita inginkan. Untuk pengacakan dari anak peta ini kita menggunakan RKLT juga. Nah, sebagai contoh misalnya dimana saya ini dalam penelitian ini rencananya ingin menggunakan 2 faktor, yaitu nitrogen dan pengaruh dari jenis dari suatu vegetasi. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini merupakan peta utama. Nah, peta utama ini setelah kita acak, maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dari dalam ulangan pertama dan ulangan kedua serta ulangan ketiga ini masing-masing memiliki 6 peta utama. 6 peta utama ini berasal dari faktor dari nitrogen yang ada sebanyak 6 taraf. Nah, kemudian kita masukkan taraf-taraf nitrogennya, jadilah seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan terhadap perkembangan si varietas-varietasnya. Jadi di sini anak petanya si varietas. Kenapa si varietas anak petanya? Karena kita ingin melihat apa sih pengaruh dari pemberian nitrogen terhadap pertumbuhan dari masing-masing varietasnya. Jadi yang paling diutamakan di sini adalah si varietasnya, makanya varietasnya diletakkan di anak peta. Gitu. Untuk peletakan atau pengacakan dari faktor-faktor dari peta utama dan anak peta ini, dari faktor nitrogen dan faktor dari varietasnya ini dilakukan menggunakan metode pengacakan RKLT. Kemudian setelah itu kita masuk ke analisis ragam. Nah, dari sidik ragam ini kita lihat dia di sini derajat bebasnya pada ulangan itu, derajat bebasnya itu sebanyak 2 karena ulangannya itu kan 3 kali, jadi 3 kurang 1 2. Untuk faktor peta utama A derajat bebasnya itu ada 5, galatnya itu ada 10, faktor anak peta ada 3, galat B ada 36, dan galat B umum itu ada 71. Nah, ini dia ada data-data dari hasil gabah 4 varietas padi ditanam dengan 6 taraf nitrogen dalam rancangan peta terbagi dengan 3 ulangan. Jadi yang
yang ulangannya ini itulah yang taraf-taraf nitrogennya. Jadi setiap varietas dari varietas 1, 2, 3, dan 4, baik dari ulangan 1, 2, 3, dan 4 ini harus diaplikasikan ke nitrogen dengan taraf 0, 60, 90, 120, 150, dan 180. Kemudian kita masuk mencari jumlah ulangannya. Di ulangan pertama itu dapatlah jumlahnya sebanyak 128.873, di ulangan kedua itu sebanyak 135.604, dan ulangan yang ketiga itu 130.004, dan dengan galat umumnya itu sebanyak 394.481. Untuk faktor koreksi itu kita ambil dari umum atau G itu dengan nilai 349.481 dibagi dengan RAB. Jadi hasilnya itu 2.161.323.47. Nah, kemudian ada JK umumnya dengan rumus seperti ini. Dia dapat X kuadrat itu dimulai dari ulangan yang pertama sampai dia dari ulangan pertama varietas pertama sampai dia ulangan ketiga varietas keempat yang paling bawah. Kemudian kita mencari JKA nitrogen ini dengan rumus jumlah dari A kuadrat. Jadi maksudnya ini jumlah dari rata-rata hasil dari ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 nitrogen dengan taraf nitrogen 0 sampai nitrogen yang ke-5. Nah, jadi itu dikuadratkan dulu baru dijumlah. Jadi 48.670 itu dikuadratkan baru dijumlah sama 65.000 sampai seterusnya. Nah, kemudian nanti itu hasilnya dibagi dengan jumlah ulangan dikali dengan banyaknya varietas. Nanti hasilnya itu 30.429.200. Kemudian kita mencari JK galatnya itu dengan cara jumlah dari si ulangan 1 dan di jumlah dari hasil panen dari nitrogennya. Jadi itu 15.964. Mungkin entah satuannya ton atau kilogram, kita bebas. Nah, kemudian itu dikuadratkan ditambah 17.000 sampai ini ditambah seluruhnya dari ulangan 1 sampai ulangan 3 sampai pada akhirnya dia ditambah 22.318 ton. Setelah itu hasilnya dibagi dengan jumlah varietas dikurang dari faktor koreksi dikurang dengan JK ulangan dan JKA, sehingga hasilnya nanti 1.419.678. Kemudian JKB varietasnya itu kita lihat dari jumlah sigma B kuadrat per RA. Nah, di sini yang B kuadratnya ini didapat dari jumlah dari varietas B yang pertama itu dia hasil panennya sebanyak 117.964 ton. Nah, jadi jumlahnya dikuadratkan dulu baru dijumlahkan, maka nanti siap itu hasilnya dibagi dengan jumlah ulangan dan dikali dengan banyaknya perlakuan atau banyaknya dari si faktor pertama atau banyaknya dari si nitrogen tersebut berapa faktor, kemudian dikurang dengan faktor koreksi. Nanti hasilnya itu 89.888.101. Kemudian JKA kali B nitrogen kali variasi itu yang diambil dari jumlah dari AB kuadrat per R kurang FK atau dikurang JKB kurang JKA, nanti itu dapat hasilnya 69.000. Begitu juga dengan JK galat, begitu juga dengan KT ulangan, JK ulangan kurang R kurang 1, nanti hasilnya 541, dan begitu seterusnya. Nanti pada akhirnya dia didapat
derajat bebasnya itu pada ulangan nitrogen A nya 2, untuk galat A nya 10, untuk varietas B nya 3, dan seterusnya. Di sini nanti akhirnya F hitungnya dapat yang untuk nitrogen yang A nya 42,87, untuk yang varietas B nya itu 85,71, dan galatnya itu dan A kali B nya 13,32. Dibandingkan dengan F tabelnya ini dapat dilihat dengan dari F tabel. Kemudian kalau misalnya dia berpengaruh nyata, dia itu dikasih bintang 1 di F hitungnya. Kalau misalnya kalau dia berpengaruh sangat nyata dikasih bintang 2. Nanti itu dibandingkan dengan F tabel. Nanti kita dapat keputusan H0 diterima jika F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel 0,05, dan H0 bakalan ditolak jika F hitungnya lebih besar dari F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel 0,05, maka disebut berpengaruhnya sangat nyata. Nanti di F hitung itu kita bikin dia bintang 1. Kemudian F hitungnya jika lebih besar dari F tabel 0,01, maka nanti dia disebut berpengaruh sangat nyata, diberi bintang 2. Jadi berikut adalah lampiran dari F tabel. Jadi untuk mengisi F tabel 5% dan 1% ini caranya dengan memperhatikan dari galat dan dari ulangannya. Jadi kalau dia di galat A harus dengan ulangan A, di galat B harus dengan ulangan B. Jadi seperti pada contoh dari sidik ragam ini dapat kita lihat bahwasannya galat A nya 10 dan ulangannya 5, sehingga kita lihat dari F tabelnya dia dapat F tabelnya di 5% dia nilainya 3,33, dan F tabel nilai 1% nilainya 5,64. Sekian penjelasan dari saya mengenai rancangan peta terbagi. Ada salah kata saya mohon maaf, dan bolehlah untuk di share ke teman-teman lainnya agar video ini bermanfaat bagi kita semua. See you in the next video.